Halo semuanya, balik lagi nih di channel gua Aji. Gua di sini pengen banget sharing lagi, ngobrol santai bersama kalian semuanya, sharing tentang bisnis online. Nah, ini tuh berdasarkan pengalaman gua sendiri. Jadi kalau misalkan nanti cocok pengalaman gua, boleh nanti kalian terapkan. Nah, di sini gua pengen banget berbagi gimana sih caranya agar orang-orang yang ada di pedesaan, orang-orang yang ada di kampung bisa memanfaatkan potensi yang ada di perkampungan untuk berjualan online. Dan gue akan bagi menjadi 3 ide bisnis yang bisa dijual bagi orang-orang yang ada di pedesaan atau yang ada di kampung. Karena gue juga adalah salah satu orang yang termasuk orang kampung. Jadi gue punya unek-unek tersendiri untuk sharing tentang hal ini. Oke, langsung saja kepada ide bisnis yang pertama. Apa sih Bang yang bisa kita jual sebagai orang kampung yang potensinya itu bagus ke depannya? Yang pertama, kita bisa jualan tanaman atau jualan pohon. Tanamannya bebas. Nah, biasanya kan orang-orang kampung itu sering sekali bercocok tanam, pergi ke hutan, ke sawah, atau di depan rumahnya itu bercocok tanam. Jadi alangkah baiknya daripada tanaman itu nganggur, lebih baik kalian jual. Entah itu tanaman hias, atau tanaman pohon, atau tanaman berbuah, bebas. Terserah kalian kalau misalkan kalian punya tanaman yang nganggur, bisa dijual di toko online. Karena setelah gua riset, setelah gua pelajari, dan gua juga ngobrol di sekeliling gua, di lingkungan gua, itu potensinya bagus banget untuk jualan tanaman. Nah, kalian juga mungkin bisa berjualan sayuran. Kalau misalkan tanamannya berbuah, kalian juga di sana bisa manfaatkan potensi yang ada di sekeliling kalian. Jualan tanaman ini ternyata omsetnya lumayan juga setelah gua cek. Nah, kalian tinggal perhatikan saja tanaman apa yang mau kalian jual, tentukan, lalu kalian tinggal pertimbangkan apakah tanaman tersebut tuh layak. Nah, dari sana marketnya apakah ada, dan tanaman tersebut tuh apakah dibutuhkan gitu oleh masyarakat yang ada di toko online yang mau belanja tanaman. Dari sana kalian tinggal pastikan aja bahwa tanaman tersebut tuh sudah yakin untuk dijual. Karena masalah yang paling besar ketika jualan tanaman itu ada yang mati di perjalanan, ada yang layu, ada yang rusak. Pastikan itu semua baik-baik saja supaya pelanggan kalian atau yang beli ke toko kalian untuk beli tanaman tersebut tuh jadi nyaman dan terpercaya. Nah, potensi yang pertama, kalian bisa jualan tanaman ataupun pohon. Oke, sekarang kita masuk ke dalam potensi bisnis yang kedua yang bisa dimanfaatkan sebagai orang kampung atau orang-orang yang ada di desa. Yang kedua adalah jualan kerajinan. Nah, biasanya kan orang-orang kampung itu sangat kreatif sekali dan mempunyai kreativitas yang tinggi. Kalau misalkan kalian mempunyai keahlian bisa nganyam atau bisa bikin tas dari plastik kopi, atau kalian bisa bikin kerajinan apapun. Nah, seperti contohnya teman gua kemarin. Temen gue itu jualan gantungan kunci. Nah, biasanya kan gantungan kunci itu terbuat dari plastik. Nah, temen gue mencoba untuk bereksperimen, berjualan gantungan kunci dari kayu. Itu bagus banget. Diukir ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Dari sana temen gue bisa mendapatkan omset puluhan juta. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah merambah kemana-mana. Bikin gantungan baju, bikin apapun itu dari kayu. Banyak banget orang-orang yang request karena dia punya keahlian untuk bikin sebuah kerajinan. Nah, orang-orang kampung, gue percaya banget bahwa orang kampung itu punya potensi yang cukup besar untuk menjual keahliannya, kemudian membuat sebuah produk, yaitu kerajinan tangan. Kerajinannya bebas, kalian tinggal tentukan saja, tinggal cari marketnya. Itu ide bisnis yang kedua, potensi yang ada di perkampungan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ide yang terakhir atau potensi yang terakhir yang bisa dijual bagi orang-orang yang ada di kampung. Nah, potensi yang terakhir ini kalian bisa bikin kemasan makanan snack. Nah, seperti ini contohnya. Walaupun ya memang mungkin biayanya akan keluar banyak, tetapi alangkah baiknya kalian cari marketnya dulu, cari pasarnya dulu, manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di kampung kalian. Misalkan contohnya kita jualan keripik singkong. Kalian itu di depan rumah mungkin ada yang nanam singkong, di belakang rumah atau mungkin di hutannya atau di sawahnya. Di sana bisa manfaatkan potensi yang ada di sekeliling, yang ada di perkampungan. Kalian bisa jualan keripik singkong. Dengan kemasan yang mungkin sederhana dulu ya,
untuk awal-awal, saran gue sendiri. Nah, karena kalau misalkan nanti besar-besaran, kalau nggak laku gimana? Nah, kalau misalkan udah punya pasar, marketnya sudah ada, kita sudah punya pelanggan, kita juga sudah dipercaya, baru bikin kemasan yang seperti ini, yang bagus, supaya nanti harganya juga bisa mahal. Tinggal nanti kalian itu urus saja surat-surat perizinan ataupun hal-hal yang mungkin bersangkutan untuk membuat sebuah produk snack tersebut. Nah, di sana kalian bisa melihat ada potensi yang besar. Setelah gua riset ternyata banyak banget para UMKM yang berjualan itu. Walaupun mereka itu adalah ibu rumah tangga, orang-orang yang mungkin suka bertani ke sawah, itu bisa banget untuk berjualan kemasan makanan snack di kampungnya. Dan omsetnya itu sangat menggiurkan banget dari jualan snack tersebut. Apalagi kalau misalkan snack kalian itu sudah terkenal. Udah pasti auto cuan dari sana. Nah, itu adalah beberapa ide konten yang gua sarankan, potensi yang ada di perkampungan kalian yang bisa kalian manfaatkan untuk berjualan di toko online sebagai orang-orang desa. Mungkin dari kalian ada masukan, kritik, atau saran, silahkan komen di bawah. Itu adalah unek-unek gua yang gua sampaikan berdasarkan pengalaman gua sendiri. See ya, selamat berjumpa di video berikutnya.